Tak kasih Nabi, Habibur Rabbil Alamin nggak dikasih itu, paling kasihnya sekali-kali. Makanya yang tahu diri waktu makan yang enak malu. Udah maksiat banyak, ilmu kagak ada, orang bodoh, jahil, dikasih makanan segini sama Allah. Malu dia, makanya sambil malu seperti satu orang pekerja, kerjanya malas, dikasih majikan makan yang enak-enak sebuli. Wah, ini majikan saya ngejek saya. Ngeleh saya, ngeleh ya benar. Apa jawab? Ngejek ya. Masih besokan kerjanya gitu juga. Suruh bikin sesuatu nggak jadi. Datang kiai apa? Majikannya dikasih makanan. Waduh, makanan hebat lagi. Waduh, ini ngejek lagi, saya punya majikan ngejek lagi. Kita nganggap gitu nah ketika Allah telah ngasih makanan enak. Ya, ini cobaan ini. Ini saya maksiat ada, ini ada kok. Kasihnya makan begini, Nabi Muhammad kekasihnya nggak dikasih begini. Ini bukan tanda Allah kepada saya. Fal qusur, rumah yang mewah, mobil yang indah, pakaian yang indah, tanda cinta Allah. Apakah tanda benci? Bukan juga. Antara benci dan cinta apa? Dengarkan, ibu-ibu. Kok benci bukan tanda cinta? Apa? Tanda ujian dari Allah. La in syakartum maka termasuk yang dicinta. Wa la in kafartum termasuk yang dibenci. La in syakartum maka termasuk yang dicinta. Dikasih ginian bersyukur pada Allah, tanda cinta Allah namanya. Sebab ini saja bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Wa la in kafartum maka tanda benci Allah, inna adzabi lasyadid. Ikhwani rahimakumullah, Ramadan mendekati kita. Bulan Ramadan saya akan singkat. Jangan terus ada enak Habib mau ngomong lapar ini enak ya. Maafin ya, saya akan singkat bicaranya. Ramadan. Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, bersabda kepada sahabatnya, memperingati atau mengajak mereka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi lailah khairu min alfi syahr. Wahai kalian manusia, umatku, telah membayangi kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang agung. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih afdal, lebih utama daripada 1000 bulan. Satu amal sunnah. Siapa yang mengamalkan sunnah sama dengan mengamalkan fardhu, fardu di luar Ramadan. Yang mengamalkan fardu di dalamnya sama dengan melakukan 70 kali lipat daripada amal Ramadan, fardu di luar Ramadan. Yang memberi minum, membuka orang yang memberikan buka puasa bagi yang puasa, walaupun dengan satu kurma atau satu teguk air, peroleh pahala puasa. Saya anak-anak berikan kepada orang tuanya kurma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Bu, bapak, tolong berikan tuh kurma agar kami anak-anak bapak ibu berbuka dengan kurma bapak ibu, agar ibu dapat puasanya lebih daripada yang ibu lakukan. Puasa ibu 1 dan puasa anak-anak ibu 5 semuanya. Jadi setiap hari ibu dapat 6 puasa ibu dan anak ibu 5 semua. Ambil itu. Bahkan ketika kita kumpul dengan majelis mau buka puasa, masing-masing diberikan kurma. Jangan lupa satu usaha ulama yang diajarkan kepada kita. Ambil kurma saudara kita, saya buka kurma dengan kurma kamu, kamu buka dengan kurma saya. Kenapa? Agar kamu dapat 2 puasa, saya dapat 2 puasa. Itu semua harus diambil pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan, bulan yang saling bantu, berkah diturunkan, rizki diberikan. Makanya para ulama menyambut datang bulan Ramadan dengan banyak hal. Kalau ada salah seorang ustaz, setiap mau datang Ramadan dibersihkan rumahnya, dicat rumahnya, bersihkan tamannya. Kamu emang mau lebaran masih jauh ini. Kenapa kamu bersihkan rumah? Saya menyambut Ramadan, bukan lebaran. Ketika dia punya kemampuan belanja sekarang ke pasar untuk belanja anak-anaknya. Jangan Ramadan dilukai belanja di pasar.
Jangan pas Ramadan dia muter-muter ke pasar untuk cari pakaian. Sekarang waktunya masih ada. Kalau masih ada uang masih ada, ya belanjakan untuk belanja pakaian lebaran di luar Ramadan. Sayang, ini enggak pas hari akhir 10. Pas waktunya orang lagi siap-siap untuk berperang, dia jalan-jalan ke pasar untuk cari sepatu, sendal dan sebagainya. Miskin itu. Sayang, pada permulaan Ramadan, pertengahan Ramadan, pas akhir Ramadan mestinya dia kerja keras, mereka agak sibuk merapikan rumah, mengecat rumah atau membersihkan hordeng-hordeng dan sebagainya. Sayang waktunya. Dan awal Ramadan, setiap kali Ramadan, dengarkan ibu-ibu dan tulis di rumah dengan besar. Minta maaflah kepada Allah sebelum detik-detik azan dikumandangkan sholat maghrib. Karena malaikat akan mencatat puasa kita diterima atau tidak. Orang yang sadar dirinya lemah, orang yang sadar penuh dosa dan maksiat, ya Allah sebentar lagi azan. Saya tahu bahwa puasa dari mulai pagi sampai sekarang jauh daripada kesempurnaan. Maafkan kami ya Allah, maafkan juga saya punya istri, anak saya ya Allah. Jangan kau tolak puasa kami dengan kebodohan kami dan kemaksiatan kami. Sambil membaca astagfirullah itu, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, hatinya berbicara demikian. Pas Allahu Akbar, malaikat konten dengan 100. Bab ini orang taudi dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Demikian pula dengan sedekah, dengan sholat, mau takbir Allahu Akbar. Sebelum sholat pun udah tahu, ya Allah saya mau sholat, nggak bakal khusyuk, nggak bakal yakin makan saya. Waktu assalamualaikum, ya Allah, benar-benar emang saya keterlaluan. Dari mulai takbir sampai salam tidak ada khusyuknya, tidak ada adabnya. Mohon maaf kami ya Allah, aku hamba yang durhaka, maafkan kami. Jangan kau tolak sholat kami dengan segala kekurangannya. Tahu diri dimaafkan. Kalau orang yang maksiat minta maaf kepada Allah, Allah ampuni. Masa orang yang sholatnya nggak khusyuk minta maaf nggak diterima? Orang yang maksiat taubat yang berzina, maaf, ketika dia taubat dan nasuha, Allah terima. Taubatnya diampuni dosanya. Ini bukan dosa sholat yang nggak khusyuk, karena tidak ada puasa yang jauh dari sempurna. Ya Allah maafkan. Allah hapus salahnya dan diterima dengan segala kekurangannya. Ini kunci diterimanya amal. Tulis di rumah. Bukan saya mengatakan nggak ada orang berbicara seperti saya, enggak. Banyak. Cuma kadang kita pahamnya sibuk dengan yang lain, nggak kedengeran. Pada detik-detik terakhir Ramadan, ketika para awam gembira dengan mendekati bulan Ramadan berakhir, padahal para ulama mengatakan dikhawatirkan suul khotimah ketika ada gembira. Para ulama mengatakan dikhawatirkan suul khotimah, sebab Nabi Muhammad bersabda, jika umatku tahu apa kelebihan Ramadan, pasti mereka mengharapkan seluruh bulannya Ramadan. Satu orang tokoh tukang Cina punya toko. Ini Pak Haji saya punya murid juga, santri saya juga, supir saya juga, saudara saya juga, gabung semua. Waktu datang ke Empang, Pak Haji bisa nggak bilang sama kiainya Ramadan tambahin jadi 2 bulan? Kenapa? Bukan keuntungannya Ramadan ini besar sekali ini. Bilangin 2 bulan, bisa nggak dirubah jadi 2 bulan? Orang kafir minta 2 bulan. Mungkin kalau bisa setahun penuh. Orang Islam nggak pengen buru-buru keluar dari bulan Ramadan, musibah. Pada detik-detik terakhir, di mana langit akan berubah, air yang tadinya bulan Ramadan akan menjadi, yang tadinya berkah akan hilang berkahnya. Malaikat yang diturunkan dengan demikian banyak akan ditarik semuanya. Kitab-kitab kelipatan amalan akan ditarik lagi. Keberkahan akan diangkat. Rumah-rumah yang terbuka dengan dermawan, tangan-tangan yang terbuka dengan dermawan akan sembunyi lagi semuanya. Malah semua para ulama nangis bifirak Ramadan, dengan berpisahnya Ramadan. Kalau kita orang awam senang. Makanya mereka siap makanan, siap minuman, sebab pas adzan, pas waktu adzan Allahu Akbar keluarnya Ramadan, para ulama menangis di situ. Apakah diterima? Di situlah minta maaf kau tulis. Lupa minta maaf pada akhir Ramadan, ketika setiap amal ditentukan diterima atau tidak. Imam Ali radhiyallahu anhu, Sina Ali radhiyallahu mengatakan,
Manil makbul, siapa yang diterima puasanya, fanuhanni, kita akan ucapkan selamat. Wa manil makrud, siapa yang tolak, fanu'azzi, kita akan ucapkan bela sungkawa. Jadi apa? Detik-detik Ramadan. Dan jangan sibuk dengan membicarakan orang puasa 29, 30, banyak perkara yang harus saya sampaikan, cuman waktunya tidak cukup. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya kepanjangan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa terakhir penutup, katanya diserahkan sama saya. Saya mau cerita sedikit, 1 menit nggak apa ya? Satu orang datang kepada Kiai, doakan saya, katanya. Kiai ini mengatakan, ini orang nggak tahu saya ya, dia minta doa sama saya. Kalau tahu saya pasti inginnya rumah saya juga nggak mau. Kenapa? Karena tuh Kiai tahu sadar, tahu diri. Kiai Hamid itu radhiyallahu anhu wa rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh, kalau diminta doa paling susah. Saya datang kepada beliau dengan orang tua saya tahun 90, tahun 80, 88 atau 89, astagfirullah, 79, 78, 79. Jadi ini Kiai mengatakan, ya Allah, ini datang hambamu kepadaku minta doa. Kalau dia tahu diri saya siapa, pasti dia nggak bakal minta doa sama saya. Jadi saya mohon ya Allah, dengan baik sangka dia, saya pun ikut doa. Saya bertawasul kepadamu ya Allah dengan baik sangka orang ini yang minta doa kepada saya. Jadi tuh Kiai bertawasul kepada Allah dengan baik sangka orang yang minta doa. Maka saya bertawasul kepada kalian semua muslimin muslimat. Ini kesempatan besar. Kalau gitu Habib yang untung, bukan untuk dikembalikan kepada kalian ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بأنك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. وسلم تسليما كثيرا عند قلبي ورضا نفسك وزنة عرشك ومن كلماتك. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ إيماننا وإسلامنا. Ya Allah, kami berkumpul di sini berdoa dengan mengangkat kedua tangan, padahal tangan kami banyak noda. Ya Allah, kami berdoa dengan lisan, padahal lisan kami banyak dusta. Ya Allah, ini pengakuan pun bagian daripada riya. Engkau maha mengetahui isi hati kami. Engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diri kami. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Maafkan kami sebagai hamba-Mu yang belum bisa menjadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satukanlah kami dengan hamba-hamba-Mu yang soleh, yang Allah. Allahumma innaka ma'allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada hamba-hamba-Mu yang salihin, siddiqin, syuhada, dan digabungkan dengan para nabi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami hidup di tengah-tengah masyarakat. Para ulama telah banyak yang wafat, kemaksiatan banyak yang merebak, dan fitnah terlalu banyak. Ya Allah, kalau Engkau tidak jaga Islam dan iman kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, ya Allah, kepada siapa kami mohon, jagalah iman dan Islam kami. Ya Allah, jagalah iman dan Islam kami, berkah hidup kami, amal kami, akwal kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allah mahdina fi Allah mahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, wa qina syarra ma qadait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والآثام. يا أرحم الراحمين لنا وللأمة المحمدية لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.